Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sudah lama kita tidak membuat video tentang ilmu. Ampun maaf karena lama tidak membuat video tentang ilmu, khususnya mempelajari kitab ilmu alat. Bukan ilmu alat tetapi ilmu alat. Kebanyakan lainnya ya Allah adik-adik. Terus kita menyambung pembahasan kitab tasrif semalam, masih berkaitan tentang domir mutasil pintangan madhi. Nah, jadi terus kita buka sudah kitab tasrifnya halaman 8. Nah, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apabila fi'il madhi ma'ruf itu dijadikan fi'il madhi majhul, yaitu dibunyikan fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna, fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum, fu'iltu, fu'iltuma, fu'iltunna, fu'iltu, fu'ilna. Maka artinya itu dari berbuat berubah jadi dibuat. Seperti fa'ala tadi artinya telah berbuat, ia seorang laki-laki, tetapi fu'ila itu artinya telah dibuat, dia seorang laki-laki. Begitulah sampai habis. Walaupun maknanya berubah, tetapi tentang domir-domirnya sama dengan yang ma'ruf, yakni sebagaimana di dalam fa'ala ada domir huwa, begitu juga di dalam fu'ila ada domir huwa. Begitulah sampai habisnya. Jadi di kalangan ilmu saraf itu fi'il madhi dan fi'il mudhari itu mempunyai dua kategori, dalam artian ada yang namanya ma'ruf, ada yang namanya majhul. Nah, adapun fi'il madhi dan mudhari ma'ruf itu yang kayak seperti biasa tasrifannya fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ilu. Adapun majhul, nah majhul itu disebutkan di dalam kitab tasrif yang lebih gede. Qaidahnya untuk fi'il madhi dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Jadi bahasa kita artinya didomahkan pak fi'ilnya atau permulaan hurufnya dan dikasrohkan sebelum huruf akhirnya, yaitu fa'ala asalnya menjadi fu'ila. Nah, adapun untuk fi'il mudhari qaidahnya dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Nah, kan fu'ila yuf'alu asalnya. Nah, itu kita akan datang kita bahas di fi'il mudhari. Untuk domir-domir kan adalah domir rofa mutasil, sama aja seperti fi'il madhi ma'ruf, di dalamnya yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antin, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, mengapa tidak dituliskan? Karena sudah sebelumnya dituliskan, sama saja, tidak perlu lagi ditulis-tulis ya adik-adik. Jadi maknanya saja yang beda. Kalau fi'il madhi ma'ruf artinya telah berbuat. Kalau dijadikan majhul diawali dengan dibuat. Nah, seperti itu aja adik-adik, kan enak. Terus lagi, fa'ala sampai habis dan fu'ila sampai habis itu saya unjukkan sebagai salah satu contoh timbangan fi'il madhi. Salah satu saja, Bapak kebanyakan, karena kebanyakan harus contoh aja ya lo. Jadi seperti inilah belajar membutuhkan proses. Selalu ada proses, kada kawa instan ya lo.
ini kada alim anak instan kada kawa ya lo mulai dari nol kada kawa kita gitu ya lo gitu bawa minum aja dulu kita nih tidak sponsor segalaan lah kisahnya tuh. Terus lagi, nah terus kita baca timbangan fi'il madhi halaman 9 sudah. Dalam bahasa Arab ada 19, yaitu ini memandang fi'il madhinya aja lah, timbangannya ada 19 macam di dalam kitab tasrif yang kita baca, yang mana sudah lu tuliskan. Nah, fa'ala namanya fa'ala fa'ila fa'ula af'ala fa'ala fa'ala tafa'ala tafa'ala ifta'ala infa'ala if'ala istaf'ala if'awala if'awala if'ala fa'lala tafa'lala if'alala if'alalla. Nah, wazan fi'il madhi itu ada 19 di dalam bahasa Arab. Nah, memandang fi'il madhinya saja ya loh, kadang kawa kita tuh capek lah, pokoknya belajar ini butuh proses lah anak bisa. Ini hanya belajar saraf sudah kayak pembisanya rawa gitu, sekolah 3 tahun di pondok bulik belajar dapat mana ilmunya gitu. Nah, karena salah satu syarat menuntut ilmu kata Imam Syafi'i adalah puluh zaman, masanya lawas, kada sembarangan bang. Rata-rata menurut penelitian orang bisa membaca kitab gundul, kitab kuning atau kitab klasik itu 4 tahun lebih. Ada yang lebih 4 tahun, 5 tahun kah, atau 40 tahun kah, atau sampai mati tidak bisa. Nah, mudah-mudahan kita dibisakan oleh Allah Ta'ala ya lo, karena kesabaran kita belajar. Nah, muncullah sebuah kaidah, kaidah dalam bahasa kita ya lo, kaidah langsung kita artikan ya. Orang tuh istiqomah dalam sebuah pelajaran atau istiqomah dalam hal apapun itu melebihi 1000 karamatnya, karena tidak terjadi karamat itu tanpa sebelumnya istiqomah ya lo, dalam hal-hal yang baik bang istiqomahnya awal ya lo. Terus lagi, dan sebahagian dari misalnya kada ulun tulisakan di papan tulis karena bahasa Arab nih banyak kena kias-kiasnya. Doroba contoh dari pala, hamida, sarupa, akroma, sodako, qatala, ta'allama, tadoroba, ijtama'a, inkasara, ihmarwa, istaghfara, ijlawwada, ihdawdaba, isfara, dahraja, tazaljala, ihron jama, itoma'anna. Nah, contoh daripada yang ini tadi. Nah, mungkin ada di kitabnya, bisa membaca seorang ya lo, jangan manja. Tiap satu daripada fi'il madhi itu bertasrif 14 dan berdomir seperti yang tersebut di atas tadi. Nah iya, fa'ala, doroba, huwa, doroba, huma. Nah seperti itulah. Bisa aja mengkiaskan sedikit, bisa aja mengkias-kias kalau. Nasib terus lagi. Fi'il madhi tersebut, nah kalau maupun ma'rufnya atau majhulnya, nah kan fi'il madhi itu ada namanya ma'ruf, ada namanya majhul. Majhulnya kah, ma'rufnya kah, tetapi di dalamnya pasti mengandung domir. Nah ya Allah. Terus lagi, fi'il madhi yang tersebut itu kalau mau dimajhulkan hendaklah huruf yang pertama didomahkan. Nah, huruf pertama didomahkan. Terus kemudian apa? Yakni ditaruh huruf berbaris domah
dan huruf yang sebelum akhirnya itu dikasrohkan, kan dikasrohkan, yakni ditaruh baris kasroh seperti po'ila, upila, fo'ila dan lain-lainnya. Nah kiasnya gitu Bang, sudah domahkan awalnya dan kasrahkan huruf sebelum akhirnya. Itu Bang, kaidahnya sudah manuk mulah fi'il majhul. Nah, jadi pesan sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, qolal ulama, telah berkata para ulama terdahulu. Apa kata beliau? Al ilmu bitta'allum la bin nasabi. Aw kama qol. Jadi kalau diartikan bahasa kita, ilmu itu dengan belajar baru didapat, bukan dengan hasil keturunan. Ini mengakar ke masyarakat kita. Ini mewakili pesan para ulama yang sangat luar biasa, ya kan, para santri juga yang memahami, kan, mewakili pesan ini. Janganlah dijadikan sebuah organisasi atau apapun itu dengan sistem keluarga. Jangan, kalau tidak ada kualitas, jangan dipaksa belajar. Carilah yang berkualitas, maka murid akan berkualitas nantinya lulus di suatu pondok. Nah, begitulah. Tekankan sekali lagi, al ilmu bitta'allum la bin nasabi. Nah, ini mewakilkan keluh kesah, ya loh. Ilmu tuh dengan belajar, kadangnya lo nasapan. Iya loh. Mungkin itu aja dulu yang sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah.